Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kuliah kita kepribadian guru. Hari ini kita akan bahas tentang ragam kepribadian guru. Nah, ragam kepribadian guru itu apa saja? Dari mana kita tahu ragam kepribadian guru itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, ini harus memiliki kriteria tertentu untuk menjadi syarat kualifikasi guru profesional. Di antara kualifikasinya, guru harus memiliki kompetensi kepribadian, yakni kompetensi guru yang berkaitan dengan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia, serta berbagai kompetensi kepribadian lain yang melekat pada diri tenaga pendidik. Nah, kompetensi kepribadian seperti apa yang harus dimiliki seorang pendidik? Pribadi yang disiplin. Nah, yang nomor satu ini, disiplin itu adalah kunci keberhasilan atau kesuksesan seorang, termasuk juga guru. Seorang guru yang menghendaki kesuksesan dalam melaksanakan tugas profesinya, ia harus memiliki sikap disiplin yang tinggi. Secara konseptual, disiplin di sini adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sehingga disiplin ini ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Disiplin menurut sikap mentalnya, kemudian disiplin waktu, juga disiplin dalam ketepatan melaksanakan tugas-tugasnya. Contoh sikap disiplin guru yang pertama adalah datang dan pulang tepat waktu. Nah, kita sering melihat guru-guru kita selama di sekolah itu datang dan pulangnya tepat waktu atau tidak. Ini mencerminkan tentang kedisiplinan guru. Mentaati peraturan di sekolah, memiliki kedisiplinan dalam melakukan persiapan RPP, melakukan perencanaan sesuai RPP, melakukan evaluasi pembelajaran, menilai tugas-tugas siswa. Nah, ini contoh dari sikap disiplin guru di sekolah. Nah, kira-kira kalau dari 1, 2, 3 sampai ke 6 aspek ini yang sering sekali hal yang sepele melainkan jarang sekali dilakukan, itu adalah yang nomor 3, disiplin dalam melakukan persiapan pembelajaran atau RPP. Selama perkuliahan berlangsung, Anda semua kan sudah diajarkan bagaimana caranya membuat RPP. Tapi pada kenyataannya di lapangan banyak guru-guru loh yang tidak disiplin dalam membuat RPP maupun melaksanakan sesuai dengan RPP-nya. Tidak lain juga banyak permasalahan pada evaluasi pembelajaran. Guru di awal pembelajaran sudah memberikan kuis, ujian atau ulangan setiap akhir bab ataupun memasuki bab baru, tapi jarang sekali evaluasi ini yang tersusun secara rapi. Nah, biasanya di akhir-akhir barulah direkap. Nah, sebaiknya Anda sebagai calon guru melakukan evaluasi ini secara berkala. Jadi tidak dikumpulkan di belakang sehingga tugas Anda menjadi lebih berat. Perilaku disiplin ini sangat efektif ditanamkan oleh siswa jika terlebih dahulu dilakukan oleh gurunya. Nah, bagaimana caranya untuk mengajak siswanya dalam hal disiplin? Nah, Anda bisa melakukan cara persuasif yang bersifat edukatif, reflektif, dan demokratis. Saya rasa 3 ini akan membuat siswanya mudah untuk melakukan disiplin sejak dini. Kedua, ada pribadi yang jujur dan adil. Jujur di sini artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas. Lah, ini menurut KBBI. Ada beberapa pengertian kejujuran yang lainnya, tapi yang jelas jujur ini harus sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Maka sebagai pribadi yang jujur, berpikirlah secara jujur, rasakanlah dengan jujur, dan bertindaklah dengan jujur. Nah, apa itu adil? Adil di sini artinya tidak berat sebelah, tidak berpihak, dan berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Ini menurut KBBI tahun 2008. Guru yang adil itu bukan berarti menempatkan sesuatu itu sama rata, melainkan harus diperhatikan atau disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan si anak, baru itu yang dikatakan adil. Guru yang memiliki kepribadian dan memperlakukannya siswanya itu adil, tidak memilih-milih, dan memperlakukan siswanya dengan baik, ini biasanya disenangi, dihormati, dan dipercaya oleh lingkungan maupun siswanya juga.
Yang ketiga adalah pribadi berakhlak mulia. Akhlak mulia adalah perilaku yang didasarkan pada ajaran agama, norma-norma sosial, dan tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Guru berperan sebagai pendidik. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuannya saja, tapi guru itu juga akan menjadi role model ataupun pemberi masukan kepada siswa-siswanya, memberikan nasihat, sehingga sebaiknya guru itu mempunyai akhlak yang mulia. Terdapat beberapa ragam akhlak mulia seperti halnya sabar dan sederhana. Sederhana itu artinya tidak berlebihan. Berlebihan baik itu ucapannya juga tidak, tindakannya juga sederhana, tidak berlebihan. Nah, itu salah satu ragam dari akhlak mulia. Kemudian sabar. Sabar juga menjadi kepribadian guru. Nah, sabar ini juga merupakan kunci sukses seorang guru ya. Artinya sabar di sini bukan berarti anak didiknya itu berhak menginjak-injak gurunya gitu, bukan. Melainkan sabar di sini memberikan memberikan legowo, memberikan perasaan yang ikhlas, kemudian telaten dalam menghadapi dan mendidik siswanya. Sabar juga tidak berarti kita harus pasrah gitu ya, melainkan kita harus aktif dalam memandu siswa kita dalam mencapai tujuan dan harapan dari pendidikan nasional. Pribadi teladan. Nah, teladan dalam diri seseorang akan berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Contohnya, keteladanan tokoh masyarakat ini akan memberikan warna yang cukup besar pada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan mampu mengubah perilaku di lingkungannya karena keteladanan seorang tokoh masyarakat. Nah, bayangkan seandainya tokoh masyarakat ini guru. Guru itu juga mampu memberikan warna kepada lingkungan sekolahnya di mana dia bekerja untuk mengubah perilaku masyarakat maupun siswa-siswa yang ada di lingkungan sekolah. Nah, jadi sebaiknya guru menjadi teladan yang baik bagi siswa maupun lingkungannya di sekolah dan juga di masyarakat. Dalam paradigma sebagai pakar pendidikan, kepribadian seseorang itu meliputi yang pertama, kemampuan mengembangkan kepribadian. Yang kedua, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara arif dan bijaksana. Yang ketiga adalah kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Memberikan bimbingan kepada anak didik agar mereka memiliki jiwa dan watak yang baik. Maka dalam tugasnya seorang guru bukan hanya sebatas berkata-kata, tetapi juga harus berperilaku, bertindak, dan memberikan contoh sehingga mampu menjadi teladan yang bisa memberikan motivasi bagi siswa-siswanya. Nah, ini hubungannya juga dengan pendidikan karakter. Nah, bagaimana caranya membangun karakter? Yang pertama yaitu mengajarkan dan mempraktekkan etika agama. Karena Anda ini adalah calon guru pendidikan agama, tentunya hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Anda tinggal mempraktekkan apa saja etika-etika yang perlu Anda sampaikan kepada siswa-siswi Anda. Yang kedua, selalu menghiasi wajahnya dengan senyum. Jadi diusahakan gurunya ini murah senyum. Saya rasa guru-guru agama saya dulu juga murah senyum. Selalu berusaha untuk menggunakan kata-kata yang baik dan bijak. Selalu gunakanlah kata-kata yang baik, bijak. Jangan kata-kata yang berintonasi negatif. Usahakan semua perkataan Anda ini positif. Selalu memperingatkan siswa yang melakukan kesalahan. Bukan berarti kita sabar atau bukan berarti kita ini membiarkan siswa. Jadi kalau siswanya melakukan kesalahan, sebaiknya kita harus memperingatkannya. Yang kelima, menjawab pertanyaan anak didik. Yang keenam, menjaga kebersihan diri termasuk juga pakaian kita. Nah, berikutnya ada pribadi yang mantap. Penampilan guru yang tenang akan menggambarkan kemantapan pribadi seseorang. Guru tidak mudah terpengaruh isu, gangguan, dan situasi yang tidak menyenangkan, sehingga ia dapat mengendalikan kelas dengan baik. Karena pribadi guru yang mantap itu tadi tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan, terutama lingkungan yang tidak baik ya. Pribadi yang mantap biasa tercermin dalam menangani
pertanyaan siswa dan memberikan penguatan. Nah, ini hubungannya dengan kecakapan guru. Kecakapan guru bisa dilihat dari word ethicnya, collaboration-nya, good communication, social responsibility, kemudian critical thinking, dan problem solving. Jadi pribadi guru yang mantap biasanya itu terlihat saat menghadapi pertanyaan siswa, baik itu pertanyaan yang mudah ataupun yang sulit. Kalau gurunya ini tidak cakap atau tidak mantap gitu ya, pertanyaan siswa yang kadangnya mudah itu jadi terlihat atau terfikirkan sukar, atau dalam menanggapi pertanyaan siswa gurunya terlalu menggebu-gebu atau terlalu berpikir lama gitu ya. Itu akan terlihat dari pembawaan si guru. Tapi kalau pembawaan gurunya ini sudah terlatih jadi pribadi yang mantap, dia cakap dalam hal pelajaran maupun materinya juga, saya rasa ini juga akan membantu Anda saat Anda melakukan magang ya, atau kalau biasanya PPL. Nah, ini akan diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang mantap. Nah, ini akan kita bahas dari work ethic dulu. Work ethic itu adalah sistem prinsip moral dalam kinerja atau aturan-aturan perilaku dalam kinerja, kecakapan dalam menunaikan tugas, dan ketaatan pada aturan yang telah ditetapkan, serta kecakapan menjaga etika dan hubungan antar personal. Ini adalah work ethic ya. Kemudian yang kedua adalah collaboration, adalah kecakapan dalam membangun jaringan kerjasama dengan orang lain, berarti mampu berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah social responsibility, adalah kecakapan untuk memiliki tanggung jawab sosial. Yang keempat adalah critical thinking dan problem solving, adalah kecakapan berpikir kritis dan kecakapan dalam memecahkan masalah. Seorang guru yang memiliki pribadi yang mantap itu selalu tercermin dalam dirinya. Yang pertama, dia pasti mandiri, kemudian aktif orangnya. Yang ketiga, tidak melakukan hal yang tercela. Yang empat itu pembawaannya tenang. Kemudian yang kelima itu anggun. Anggun di sini lebih ke menunjukkan budi pekerti yang baik. Kemudian yang keenam adalah prima ya. Jadi lebih mirip ke aktif ya untuk prima. Nah, agar menjadi pribadi yang mantap, ada sebaiknya guru mengikuti langkah, ada 10 langkah di sini. Nanti ini akan melatih Anda dalam proses menjadi pribadi yang mantap. Ini ada nomor satu itu adalah memperbaiki image atau kualitas dirinya, mengusahakan olahraga agar fisik dan mentalnya selalu terjaga. Sampai yang terakhir di situ yang nomor 10 adalah selalu berpikir positif dan optimis. Kalau kita berpikir positif, ucapan kita positif, ini akan menjadi aura positif bagi orang-orang di sekitar si guru ini. Nah, ini bisa Anda coba untuk menjadi guru yang memiliki kepribadian yang mantap. Selalu berpikir positif dan optimis itu di sini ada poinnya, ada 10 juga. Yang pertama, selalu melihat masalah sebagai tantangan. Nah, kita kalau berpikir positif menghadapi suatu masalah, tentulah masalah ini akan kita hadapi sebagai suatu tantangan yang harus diselesaikan. Selalu menikmati hidup, pikirannya selalu terbuka, berusaha menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif, selalu ada rasa bersyukur, tidak mudah mendengarkan gosip, kemudian responsif, selalu berkata baik, ramah, peduli dengan citra diri. Nah, ini selalu berpikir positif dan optimis, bisa Anda coba. Nah, inilah ragam kepribadian guru sesi 1. Ini bagian satunya. Minggu depan kita akan lanjutkan di ragam kepribadian guru untuk bagian yang kedua. Terima kasih.